rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pihak kepolisian menyiagakan ribuan personel untuk menjaga gedung DPR yang direncanakan akan menjadi pusat aksi penolakan Omnibus Law. Apa kabar, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi hari Panas, ini kan? Jadi opening kita hari ini santai aja. Iya. Santai karena keadaan negara ini lagi gaduh. Lagi gaduh dan Gaduhnya tiba-tiba lagi. Jadi perkara yang hari ini terjadi, massa sudah mulai turun ke jalan. Iya. Ya. Perkara ketok palu. Secara cepat. Secara cepat, terburu-buru. Ya. Menurut Abang gitu, betul, terburu-buru. Terburu-buru juga. Terburu-buru juga. Dan itu Yang kita bahas adalah RUU atau sudah jadi undang-undang sekarang? Sudah jadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang Cipta Kerja. Ya, biasanya Jadi, disebut cilaka ya. Cilaka. Ya. Jadi memang ya kemarin Senin 5 Oktober hari Senin itu baru disahkan undang-undang tentang Cipta Kerja ini dengan penuh polemik yang ada. Iya. Polemik luar biasa yang terjadi dan gejolaknya hari ini. Dan setahu saya untuk rapat RUU sebelum jadi undang-undang itu seharusnya hari Kamis. Iya. Tapi dipercepat di hari Senin. Iya. Hari Senin dengan begitu polemik yang kita pengen bahas dari awal. Gimana terbentuknya rancangan undang-undang Cipta Kerja ini? Awal ceritanya Secara gimana? garis besarnya Omnibus Law gitu. Ya, Omnibus Law. Ya. Kalau Awal ceritanya terbentuknya atau diangkatnya isu tentang Omnibus Law ini. ya, pembahasan Omnibus Law itu secara resmi itu dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri di waktu pelantikannya tanggal 20 Oktober tahun 2019. Oke. Nah, di situ dengan penuh hasrat gagasan revolusionernya Pak Jokowi mengangkat bahwa Indonesia itu harus ditangani secara berbeda, terutama untuk menggait investor ke negeri ini. Oke. Nah, sehingga muncullah kendala waktu itu, Indonesia tidak akan mungkin berkembang menurut pandangan politik Pak Jokowi ketika tidak menyederhanakan aturan-aturan yang ada di dalam perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih oleh pandangan pemerintah waktu itu. Sehingga dihadirkanlah konsep yang namanya Omnibus Law. Perlu kita ketahui, Omnibus Law itu adalah upaya menyederhanakan aturan atau memangkas regulasi yang tumpang tindih. Kalau kita lihat secara spiritnya, memang Omnibus Law itu kalau secara normal arahnya bagus, mulia. Tujuannya benar. Tujuannya awalnya untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih. Tapi kan dalam dunia politik nggak cukup spiritnya saja yang benar. Tapi di balik spirit itu ada permainan-permainan yang bisa muncul yang seperti yang kita alami saat ini. Nah, itulah yang membuat bahwa harus kita pahami sekarang, Omnibus Law itu nampak berawal dari keinginan pemerintah pusat dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Dia yang menawarkan kepada legislatif. Nah, di sini kita juga sudah mulai curiga pada saat bubarnya koalisi Prabowo Subianto waktu itu. Nah, mengapa? Karena terpilihnya Presiden Jokowi ini harus didukung oleh kekuatan parlemen yang kuat dan mesra begitu. Dan makanya efek bersatunya antara koalisi besar Prabowo Subianto dengan Jokowi waktu itu pasca rivalnya mereka, kemudian Demokrat juga nimpung kembali kan, meninggalkan PKS dengan sendirinya. Makanya dalam konteksnya walkoutnya Demokrat saat ini itu adalah film lama yang diulang kembali oleh Demokrat dan nggak patut diapresiasi oleh publik begitu. Iya, tapi kan satu sepakat dengan PKS Demokrat itu hari ini. Iya, itu dalam konteks yang lain kan. Kalau konteks yang lain bahwa PKS itu mulai dari nol gitu kan dalam melakukan oposisi walaupun upaya oposisinya tidak membuahkan hasil apa-apa gitu.
Baik, dan berita 5 Oktober ini menjadi berita yang dadakan sebenarnya. Jadi Ya. tiba-tiba berita dadakan tuh, Bang. Jadi tiba-tiba langsung putusan malam itu. Ya, kalau saya Apa yang- melihat itu tidak juga bisa disebut berita dadakan. Di bulan Oktober tahun 2019 itu isu Omnibus Law itu sudah mulai digaungkan oleh pengamat dan praktisi dan Oke. oleh publik sendiri. Oke. Nah, karena itu benih-benih permainan oligarki sudah mulai nampak. Kan Indonesia sekarang ini atau pasca terpilihnya Pak Jokowi yang kedua kali ini, politik-politik pemburuan rente itu masif, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, makanya kita patut terus awasi bahwa waktu itu kan sudah mencuat tahun 2019 bahwa Omnibus Law ini sangat bertentangan dengan tata kelola lingkungan. Misalnya di mana posisi AMDAL tidak dilibatkan begitu dalam proses perizinan misalnya. Kemudian dorongan-dorongan lembaga civil society sudah mewanti-wanti jangan diburu-buru ini undang-undang, bahwa lembaga atau rakyat atau lembaga-lembaga civil society itu bukan menentang tidak bisa dilakukan Omnibus Law, tapi jangan diburu-buru. Proses pembentukan undangnya harus pelibatan publik. Dia ini kan mau buru dari Oktober 2019 kata Bang. Nah, konteks buru-burunya bukan persoalan waktu ini Bang Ali, Tapi isi tapi dari persoalan pelibatan partisipatif publik dalam membuat suatu kebijakan di parlemen begitu. Apa Ini yang kan kurang dari kemarin? Misalnya ketika kelompok-kelompok buruh di lapangan ingin menyampaikan aspirasinya tidak dituangkan. Nah, mengapa? Karena dalam potret berdemokrasi kita, hasrat buruh itu dilimpahkan ke parlemen, tapi parlemen tidak mau tahu tentang kondisi lapangan. Dia mengetahui kondisi beliau. Yang terkesan mereka ingin tahu di kelompok mereka dengan para pemburu rente tingkat global itu. Tapi putusan ini sudah melibatkan buruh atau belum? Atau melibatkan elemen-elemen lain? Pada waktu itu Pak Jokowi mengundang kepala-kepala buruh itu untuk datang ke istana dalam bahasa kutip upaya pelemahan, kan? Tapi dalam konteks hari ini kita tidak melihat ada kemaslahatan buruh yang di dalam Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka itu. Ya. Contohnya apa? Bang Ali boleh lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Omnibus Law di dalam itu yang 900 lebih halaman itu, di mana posisi PHK diberikan kepada buruh, kemudian pada posisi pula perusahaan bisa menafsirkan dengan semena-menanya. Yang kedua posisi upah, posisi pesangon. Yang lebih parahnya lagi jaminan sosial terhadap buruh itu sangat sempit, tidak berpihak kepada buruh. Perusahaan dengan bebasnya melakukan dengan tafsiran-tafsiran di pasal itu melakukan apa saja. Intinya buruh itu tidak dimanusiawikan dalam proses bekerja. Hak mereka semuanya belum terpenuhi. Ya, itu belum boleh Bang Ali lihat nanti di dalam pasal outsourcing gitu kan. Ya. Terkait itu. Dan yang menariknya lagi, kita nggak boleh melihat Omnibus Law itu semata-mata dari versi buruh atau cipta kerja itu. Tapi juga boleh kita lihat bagaimana posisi kepemilikan negara asing dalam Omnibus Law. Di situ boleh kita lihat bagaimana frasa-frasa hukum yang dimainkan di dalam Omnibus Law itu, bagaimana posisi orang asing atas kepemilikan tanahnya di NKRI. Bagaimana posisi orang asing menggunakan hak kepemilikan di bawah tanah, di atas tanah atau di atas udara dan kepemilikan rusun. Itu kan perlu diselesaikan dulu secara baik oleh pemerintah, baru kemudian disahkan. Nah, kemudian mengapa itu perlu kita awasi? Kan ada framing bahwa kok mengapa sekarang yang baru penolakan mutlak? Ya. Apakah penting suara masyarakat melibatkannya? Penting. Apa buktinya? Pada tanggal 24 September tahun 2020 itu posisi sistem pendidikan nasional yang hendak dimasukkan ke dalam
Omnibus Law itu sempat keluar. Mengapa? Karena ada kritik terhadap parlemen waktu itu. Kalau enggak, sistem pendidikan nasional sudah masuk ke Omnibus Law sekarang. Karena mengapa bisa keluar klaster sistem pendidikan nasional itu? Karena ada tentangan. Kemudian bukan hanya sistem pendidikan nasional yang selamat dari Omnibus Law sekarang. Apa aja? Terkait persoalan pers juga selamat. Kenapa? Ada partisipasi publik dalam melihat pemberlakuan Omnibus Law itu. Nah, tapi ini kita kekurangan upaya untuk mengawasi ke dalam karena pihak parlemen itu kurang terbuka terhadap rakyat, terhadap lembaga-lembaga civil society. Padahal azas hukum itu harus melibatkan partisipasi publik secara profesional. Gitu. Tapi mereka sudah melibatkan, kata mereka. Nah, melibatkan itu bahasa normatif. Kemudian melibatkannya itu karena orang-orang yang segelintir. Rakyat Indonesia ini banyak loh. Misalnya gini, apakah anggota dewan itu sudah benar-benar kita sebut mewakili aspirasi rakyat lantaran dia sudah menjadi wakil DPR? Nggak bisa seperti itu kan? Tapi nggak bisa semua diterima juga. Nah, tapi azas kita kan ada dalam Pancasila. Azas permusyawaratan dan perwakilan itu apa indikatornya? Nah, kalau begini kan bukan indikator azas permusyawaratan perwakilan namanya. Nah, artinya Pak DPR sekarang itu menentang ideologi Pancasila loh dalam praktek. Nah, itu harus ditindak sebetulnya. Ada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu soal belakang itu yang membuat putusan ini apakah sudah memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya jelas tidak lah, kalau sudah memenuhi nggak ribut sekarang gitu kan. Dan hari ini ribut. Kemudian pihak kepolisian pun seperti tidak profesional kan, mengatasnamakan pandemi, melarang aksi, tapi baku hantam jalanan itu apa itu? Bagaimana penyelesaiannya? Lagi-lagi negara kita ini, pemerintah kita dan parlemen kita itu sedang tidak betul-betul berpihak kepada nasib seluruh rakyat Indonesia begitu. Memang seharusnya kalau misalnya tentang dirapatkan perkara masalah RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, timingnya bukan sekarang sih sebenarnya. Karena ada timingnya, memang mereka harus fokus ke COVID misalnya. Pembahasan bagaimana cara menyelesaikan wabah yang terjadi yang kita alami saat ini secara global juga seharusnya begitu. Kenapa mereka harus hari Senin? Harus ketok palu hari Senin? Karena itu kan yang kita nggak bisa sembarangan sebutkan bahwa di dalam politik itu ada agenda-agenda yang terselubung dan gejala-gejalanya kita ketahui. Misalnya bagaimana undang-undang itu titipan para cukong misalnya. Dan ini yang kita sebut pemburu rente itu atau siklus permainan politik oligarki. Mereka yang melakukan itu kan ada bagi-bagi kekuasaan di balik layar. Nah, dalam konteks ini betul memang seperti Bang Ali katakan, tidak waktunya untuk membahas Omnibus Law. Timingnya kurang pas. Karena kita sedang fokus menyelesaikan permasalahan COVID. Itu manusia rakyat Indonesia itu tiap hari beratus-ratus bahkan beribu angka itu bisa kita lihat. Karena itu yang gentingnya itu. Nah, ini menandakan seperti parlemen itu tidak belajar dari negara-negara lain dalam penanganan COVID. Nah, DPR lain memang sibuk dengan COVID. Negara lain gitu, bukan Indonesia. Iya, DPR negara lain memang mereka mau sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang. Tapi ini meyakinkan kita bahwa anggota DPR RI khususnya itu seperti tidak punya empati terhadap rakyat. Kenapa bisa begitu? Karena bagi mereka, dalam pandangan kita, mereka menjadi anggota DPR itu mahal loh. Dia butuh biaya banyak. Dan pengesahan Omnibus Law ini ada peluang kekayaan tersendiri bagi mereka. Iya, karena memang konsep itu yang menurut saya itu konsep itu yang salah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan. Nah, artinya tidak ada mereka harus rebut kembali hak mereka itu. Nah, itu persoalannya. Bukan ratusan juta, miliaran DPR RI. Bahkan itu kita pertanyakan, kalau ingin jadi wakil rakyat harus siap dong dengan patriotisme dan altruismenya. Itu dasar sebenarnya. Tapi kan yang kita lihat terselubung saat ini kan untuk menjadi anggota DPR mereka mau ada hasrat. Nah, kondisi mereka seperti ini sekarang harus kita kontrol memang. Kalau memang dia ingin menipu rakyat setelah menjadi anggota dewan, itu harus ada lembaga atau gerakan ketiga yang disebut dengan
peran civil society untuk mengontrol mereka ini yang Bukan mereka yang mengontrol peran. bukan mereka yang mengkooptasi kita dengan menggunakan tenaga kepolisian yang terkadang tidak bisa berbuat apa, hanya tunduk patuh pada undang-undang kan. Jadi hari ini undang-undang Omnibus Law bisa diperbaiki atau tidak? Bisa, tapi peluangnya kecil. Mengapa peluang kecil? Tingkat kepercayaan kita kepada MK itu menipis. Kenapa? Apakah MK bagian dari golongan tertentu? Kita boleh lihat misalnya pengalaman ya, revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana nasibnya? Banyak yang melakukan uji materi ke MK kan, tapi nggak jebol. Jadi nggak itu ya? Nggak ada upaya. Bahkan selamat Undang-Undang KPK, dan KPK terbukti sekarang atas kelemahannya dengan mundurnya juru bicara itu kan, Mas Febri itu. Tapi sekarang gini, hanya 2 partai yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Ya. Sebagian besar partai itu setuju dengan Omnibus Law. Ya, karena dan 2 partai pun itu pun tidak bagi saya tidak perlu dipercayakan atas kredibilitasnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kinerja parpol sekarang nggak ada yang perlu diapresiasi. Dia hanya bermain populis, baik itu PKS maupun Demokrat begitu. Kita tanyakan, apa kinerja Demokrat bagi perbaikan bangsa sang ini? Koruptor dari partai itu banyak loh keluar. Kita bicara parpol ya, bukan bicara personal. Ya. Kemudian Demokrat itu kan seperti permainan seperti berpihak di mana aman. Lihat momentum gitu. Di momentumnya lagi mencari posisi elektabilitas parpol, dia milih momentum. Tapi pada saat ingin membela Prabowo waktu itu malah nyemplung ke Pak Jokowi. Kan? Berarti Demokrat hari ini dia mengambil walkout pada saat itu bagi untuk kepentingan dan parpol. bagi saya, Bang Ali, politik Demokrat yang seperti ini seperti politik kekanak-kanakan begitu. Mengapa? Karena dari awal dia tidak bersikukuh memperkuat, tapi di akhir membuat skenario keluar gitu. Pada dasarnya tingkah parpol di negeri ini bukan dia memperjuangkan hak rakyat. Nah, itu kan film aja itu Pak Bang Ali gitu. Film aja itu di permukaan gitu. Bingkainya itu. Nah, kita nggak melihat dinamika politik itu dari kasat mata saja, tapi kita lihat bagaimana kebijakan yang dilontarkannya. Nah, kalau memang ingin serius nolak, dari awal gagalkan dong. Jangan di akhir aja gitu. Kita ingin bagaimana mengukur presentase kekuatan Demokrat di awal gitu. Dan PKS hari ini. Dan PKS itu hanya merongrong aja kan, tapi nggak pernah apa-apa. Mereka itu partai nasional. Dan hasilnya? Dan hasilnya cuma keriuhan belaka, kegaduhan belaka. Dan apa kabar partai-partai yang mendukung itu? Apakah mereka berpihak ke mereka siap-siap atau kepentingan mereka? Mereka siap-siap untuk memperjuangkan Omnibus Law, jangan sempat digagalkan rakyat melalui uji materi ke MK. Dan kemudian memanfaatkan influencer dan buzzer melalui media sosial dan mengacaukan narasi-narasi perlawanan rakyat begitu. Intinya kita harus benar-benar revolusi nih Bang Ali. Revolusi politik yang tidak memberi upaya kekuatan bagi permainan oligarki yang begitu luas begitu. Masif lagi. Yang saya khawatirkan hari ini, masa akan turun ke jalan semua. Iya. Korban akan jatuh. Ya, itu yang diinginkan rakyat, diinginkan oleh pemerintah. Dan rakyat menginginkan tolak itu Omnibus Law. Pertanyaannya, apa fungsi mereka turun ke jalan? Itu apakah bisa mengubah RUU undang-undang yang sudah disahkan, atau hanya politik juga mereka? Itu paling tidak membuktikan bahwa rakyat itu serius terhadap upaya menolak Omnibus Law itu. Karena suara aja nggak didengar, dengan kekerasan nggak didengar. Jadilah lantas kekuatan politik kewargaan itu untuk apa kalau nggak seperti itu? Karena hanya itu rakyat yang bisa lakukan. Nah, yang mengundang mereka ribut itu apa? Karena undang-undang kan. Kalau memang punya niat baik dari pemerintah maupun parlemen, undang perwakilan mahasiswa atau tokoh masyarakat, perbaiki itu secara undang-undang. Artinya melibatkan partisipatif rakyat dalam proses pembentukan Omnibus Law. Mengapa kita katakan Omnibus Law ini begitu wow dan besar permasalahannya, Bang? Karena ini tidak menyentuh satu aspek. Tidak hanya menyentuh aspek ketenaga kerjaan saja, tidak hanya menyentuh aspek migas saja, tidak tata kepemilikan, juga persoalan bank tanah juga masuk di situ kan. Karena
jujur ya, saya nggak baca semua karena Iya. 900 lebih lembar itu. Iya. Saya jujur saya nggak baca semua, saya nggak tahu malah apa isi Iya. secara keseluruhan. Tapi ketika masyarakat hari ini Aceh, Iya. rumornya akan demo nih. Ya, itu lebih bagus. Rumornya Nah. massa akan turun ke mana? Ke jalan. Ya. Ya. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun oleh unjuk rasa ini? Pemerintah tidak perlu mengantisipasi. Yang perlu itu dengarkan aspirasi rakyat dan kerjakan oleh DPR sebagai perwakilan rakyat. Gimana cara dengerinnya gimana? Cara ngedengerin ke rakyatnya rubah gimana? itu undang-undang. Omnibus Law itu dirubah. Kalau nggak akan terus begini. Dan walaupun ada paradigma bahwa gerakan massa ini nggak akan bertahan lama. Karena kondisi ini kan juga memprihatinkan karena faktor ekonomi kan. Ya. Jadi apakah terus-terus negara memperlakukan rakyat seperti ini di atas keterpurukan ekonomi masyarakat atau rakyat ini yang sedang terhimpit, tidak mungkin akan melakukan aksi terlalu lama. Nah, apakah ingin seperti itu dengan rakyat? Kalau memang seperti itu, ya kondisi ini negara ini tidak akan pernah merasakan namanya keadilan satu-satunya sosial. jalan kalau bersatunya rakyat hari ini, undang-undang itu akan berubah. Ya, kita bisa bercermin pada kasus 98. Salah satu untuk menurunkan presiden itu kuasai parlemen. Nah, yang kita buktikan sekarang adalah siapa sosok seperti Amin Rais dulu, bukan Amin Rais sekarang, untuk menguasai parlemen sehingga mampu menurunkan kalau Presiden Jokowi itu kalau memang ngekeh melanjutkan Omnibus Law itu. Dan sejarah bangsa kita sudah mengajarkan bahwa rakyat dengan sekumpulan lembaga civil society mampu menurunkan presiden, mampu mengobrak-abrik parlemen dengan berbagai tuntutannya. Kalau tidak, ini terus diuntungkan adalah pihak investor yang dalam tanda kutip membiayai kampanye mereka dalam setiap pilkada, dalam setiap pemilu begitu. Tapi itu tidak, ya benar. Ya. Apakah itu udah konkret? Ada alasan itu. Nah, tidak konkretnya kita setelah melihat bagaimana strategi permainan politik pemerintah pusat itu. Dan mencerminkan itu. Mencerminkan itu. Mereka itu butuh biaya modal mahal loh untuk naik pemilu. Butuh seperti Bang Ali bilang bahkan ratusan miliar. Oh, kalau presiden bisa triliunan. Nah, itu makanya saya katakan bahwa rakyat itu harus punya kekuatan ketika melampaui kekuatan parlemen dan kekuatan presiden untuk mencegahnya. Jika tidak didengar suaranya, turunkan mereka. Oh, apakah kita apatis, pesimis? Enggak. Tahun 98 sudah terbukti loh, presiden turun, parlemen dikuasai. Enggak, saya masih heran. Ya. Ini saya bilang masih heran. Kalau kita bicara masalah rakyat, cuma dua parpol yang tidak setuju dengan ada Omnibus Law. Makanya saya katakan, Parpol selebihnya ada berapa ya? Kalau nggak salah 9 atau lebih. saya mau tanya ke Bang Ali nih. Apakah tahun 98 itu parpol semakin sekian kekuatan parpol Parpol yang masih melakukan? sedikit. Masa itu parpol sedikit. Ini sekarang parpol banyak. Iya. Ya, parpol banyak. Mereka masyarakat otomatis kalau kita hitung masyarakat parpol yang 9 lebih ini sama yang 2 parpol ini, Iya. kan beda jauh. Enggak. Mereka ngambil keputusan ini, parpol yang mengambil keputusan ikut terima dengan Omnibus Law ini, apakah atas kemauan masyarakatnya atau atas kemauan kepentingan parpolnya? Oke, kalau kita bercermin dari 98, yang melakukan aksi demonstrasi itu atau menentukan arah parlemen dan penurunan Presiden Soeharto itu bukan isi parlemen, artinya bukan seluruh parpol menentukan, tapi rakyat, mahasiswa dan segala lembaga-lembaga civil society masuk ke parlemen, tentukan tuntutan arahnya. Jadi nggak ada hubungannya dengan parpol banyak atau sedikitnya, Bang Ali. Jadi konsolidasi kerakyatan ini yang kita butuhkan untuk mendorong kebijakan parlemen. Kalau memang tidak diikuti, turunkan presiden. Kan itu solusinya. Suara rakyat baru berbicara. Suara rakyat itulah yang namanya disebut dengan demokrasi kerakyatan. Karena hari ini Pancasila. Omnibus Law ini adalah suara parpol, bukan suara rakyat. Ya, karena ujung dari konstitusi itu kan keinginan rakyat. Bukan keinginan parlemen secara meninggalkan rakyat begitu.
Jadi logika-logika demokrasi Pancasila harus kita tanamkan kembali dalam proses pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang mengundang huru-hara besar begini, Bang. Benar. Jadi apa ya? Sekarang gini, bukan harapannya. Apa yang ingin dikatakan pada DPR secara dari Bang Akapol? Saya ingin katakan, Pak Presiden jangan pura-pura lugu lah melihat kondisi negara sekarang, bahwa kita benar membutuhkan investasi, membutuhkan investor, tapi jangan menggadaikan negara dengan memberikan kewenangan besar kepada negara asing. Itu pertama. Kemudian kepada parlemen, bahwa parlemen itu cobalah berikan sikap keteladanan berpolitik bagi generasi bangsa. Jangan asal-asal mengesahkan tanpa partisipasi politik publik yang memenuhi standar kearifan. Baik. Jangan pertontonkan lagi persoalan mati-mematikan mikrofon itu terhadap rakyat dalam tanda kutip. Itu sungguh biadab perbuatan politik yang sedemikian. Itu bukan dari sebagian dari drama juga. Nah, itu artinya bahwa parlemen itu tidak peduli dengan komentar rakyat. Tidak mau dengar karena mereka itu yang mereka tunjukkan ya. Itu yang mereka tunjukkan bahwa mereka sudah super power, pemerintah ada bersama mereka dan mereka bebas melakukan apa dan peduli apa dan bodoh amat bersama apa inginnya rakyat sekarang. Dan karena sikap pemerintah dan parlemen seperti itu, kita sebagai generasi muda atau sebagai rakyat harus terus menjalin konsolidasi, dobrak itu parlemen, dan jika tidak mau turunkan itu presiden. Seperti kasus 98. Persoalannya kembali kepada kita, kuatnyakah kita atau tidak, itu persoalannya. Untuk masyarakat apa yang ingin disampaikan? Kepada masyarakat ingin kita sampaikan bahwa masyarakat jangan terlalu pesimis, terus melakukan perjuangan, bahwa tanpa kita melakukan perubahan politik melalui parlemen, nasib rakyat itu tidak akan sejahtera. Pekerja yang begitu banyak, pengangguran begitu banyak di negeri ini, itu hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan politik atau melalui kebijakan cipta kerja ini. Jangan sempat menyepelekan persoalan-persoalan Omnibus Law, baik dalam bingkai cipta kerja maupun dalam bidang persoalan lainnya seperti hak milik tanah, persoalan bank tanah, kemudian persoalan dampak lingkungan, kelestarian alam dan seterusnya. Bahwa Omnibus Law itu banyak itu Bang Li. Bukan hanya 2-5 sisi saja, tapi merangkul semua, dan itu yang lebih fatalnya adalah persoalan nasib penggunaan sumber daya alam dan kemudian tidak mendukung kesejahteraan bagi rakyat kecil. Himbauan untuk masyarakat yang akan unjuk rasa. Kalau bisa silakan kita unjuk rasa, jangan berhenti sebelum persoalan Omnibus Law ini betul-betul berpihak terhadap rakyat. Unjuk rasanya silakan atas kreativitas masyarakat sendiri, mau datang ke parlemen, mau nginap di parlemen, kemudian terus lakukan. Kemudian pada pihak kepolisian, kita berharap pihak kepolisian walaupun mereka melakukan aksi perlawanan terhadap demonstran atas perintah undang-undang, tapi cobalah dengan menggunakan pengamanan berbasis kemanusiaan. Jangan memicu pertikaian perang saudara di antara kita karena atas dasar sama-sama menjalankan prinsip demokrasi. Rakyat menjalankan prinsip demokrasi dengan berdemonstrasi, dan polisi juga harus begitu. Tapi itu ya kayak kemarin malam itu demonstrasi diusir-usir, ditembak-tembaki pakai apa? Nah, ini yang menjadi catatan gas mata ya. Ya, ini menjadi catatan buruk atas pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi kepolisian kita. Dan kita berharap bagaimana caranya pihak-pihak elit itu usahakan tempuhlah jalan win-win solution. Jangan selalu mencari korban. Bahasa katakan polisi itu korban, masyarakat itu korban. Atas apa? Atas permainan yang tak biadab oleh orang-orang di parlemen. Begitu. Jadi orang-orang parlemen memang harus menyadari dirinya. Kalau Anda putuskan satu putusan, efeknya akan seperti hari ini. Ya. Hari ini terjadi kegaduhan, bukan gara-gara mereka membuat kegaduhan, tapi Anda pemicunya. Ya, gara-gara Omnibus Law itu ribu loh seluruh provinsi. Seluruh provinsi. Hanya gara-gara persoalan kebijakan. Jadi jangan mainkan kebijakan-kebijakan itu
dengan dalih bahwa pergerakan masyarakat itu sebentar. Itu mencederai yang namanya prinsip perwakilan dari yang diberikan rakyat kepada parlemen begitu. Baik. Ada ingin disampaikan lagi pada Kira-kira untuk tahap awal ini bisa cukup begitu dulu. Nanti ini akan kita lanjutkan ketika apakah kita lihat perkembangannya, apakah parlemen ingin terus melanjutkan proses pengkhianatannya atau tidak. Dan kita tunggu bagaimana hasil uji materi di MK. Berarti hari ini Bang Agapol menganggap saya nggak berani mengatakan masyarakat, tapi saya melihat dari Bang Agapol menganggap hari ini DPR berkhianat. Berkhianat terhadap rakyat. Begitu. Terhadap rakyat. Ya. Oke, karena hari ini masyarakat dikhianati oleh rakyat, kita lihat apa yang akan terjadi. Semoga Indonesia ini baik-baik aja. Semoga anggota-anggota DPR yang ada parlemen juga Bapak Presiden bisa mengatasi situasi ini. Coba ditindaklanjuti, jangan sampai ada korban yang berjatuhan di jalan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama.